Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Kak Mas Hidayat. Untuk kali ini materi kita yaitu tentang upacara. Jadi di dalam gerakan Pramuka itu ada beberapa macam upacara. Ya, jadi di organisasi kita ini, dan oleh karena ini kita terfokus pada penggalang, maka nanti akan kita bahas yaitu seputar upacara di pasukan penggalang. Jadi kalau kita menengok pada pengertian dan juga tujuan dari upacara itu sendiri, bahwa upacara itu merupakan serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan khidmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur, tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Kemudian tujuan upacara dalam gerakan Pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, kemudian menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila. Kemudian ada beberapa macam unsur pokok dalam upacara gerakan Pramuka. Itu ada yang pertama, bentuk barisan yang digunakan oleh para peserta selalu disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik. Jadi nanti ada yang namanya upacara siaga atau upacara pembukaan latihan untuk siaga, ada upacara pembukaan latihan untuk penggalang, begitu juga untuk penegak, dan semuanya itu berbeda bentuk barisannya. Ini menandakan apa? Atau ini sebagai bentuk bahwa jiwa peserta didik kita ataupun jiwa dari pramuka setiap golongan itu berbeda. Jadi kalau jiwanya siaga, dia masih anak-anak dan dia terikat dengan keluarga, maka bentuk upacaranya adalah lingkaran. Kemudian penggalang itu dia sudah mulai keluar dari lingkup keluarga, maka dia berbentuk angkare. Kemudian penegak itu karena sudah mulai terjun ke masyarakat, maka untuk bentuk barisan ketika upacara itu adalah bersaf, ya, atau lurus ke samping seperti itu. Nanti ada gambarannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengibaran bendera merah putih. Jelas ya bahwa salah satu syarat sah upacara bendera itu adanya bendera yang dikibarkan atau bendera merah putih yang dikibarkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembacaan Pancasila ini juga menjadi syarat sahnya upacara atau yang menjadi unsur pokok dari upacara gerakan Pramuka. Kemudian ada pembacaan kode kehormatan. Kode kehormatan di sini kalau siaga itu ada Dwi Dharma. Kemudian kalau penggalang itu ada Desa Dharma, atau bisa juga diucapkan Trisatya ketika ada upacara pelantikan. Kemudian kalau penegak itu bisa Trisatya atau Desa Dharma, atau bisa juga Sandi Ambalan, seperti itu. Itu merupakan kode kehormatan. Kemudian adanya doa. Doa ini masuk dalam salah satu syarat sah dari upacara itu. Ya, jadi dalam upacara Pramuka itu. Kemudian yang terakhir ada upacara dilakukan dalam suasana khidmat dan bersungguh-sungguh. Demikian. Kemudian upacara dalam gerakan Pramuka itu diatur di dalam PP. Jadi PP itu bukan peraturan pemerintah, tetapi petunjuk penyelenggaraan. Jadi kalau kita berbicara dalam ranah Pramuka, ketika kita mendengar PP, berarti yang kita artikan adalah petunjuk penyelenggaraan atau petunjuk pelaksanaan, bukan peraturan pemerintah. Jadi petunjuk penyelenggaraannya itu nomor 178 tahun 1979. Jadi masih menggunakan PP yang lama, karena untuk upacara ini belum ada revisi ataupun PP terbaru, seperti itu. Kemudian sesuai dengan amanat PP nomor 178 tahun 1979, bahwa macam-macam upacara dalam gerakan Pramuka itu yang pertama adalah upacara umum, kemudian ada upacara pembukaan dan penutupan latihan, kemudian ada upacara pelantikan,
upacara kenaikan tingkat, upacara pindah golongan, dan upacara meninggalkan ambacana, ambalan dan racana. Kemudian tempat upacara ini juga diatur dalam PP nomor 178 tahun 1979. Itu bisa dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di dalam ruangan dan di luar lapangan. Adik-adik, ya, seperti yang kakak jelaskan tadi sebelumnya, bahwa dunia adik-adik adalah dunia penggalang. Maka dari itu, upacara yang akan kakak jelaskan di sini pasti yaitu mengenai upacaranya pramuka penggalang atau upacara pasukan penggalang. Jadi ada beberapa macam. Ya, di sini ada 6 macam upacara di Satuan Pramuka Penggalang. Ini yang berbicara adalah PP loh ya. Petunjuk penyelenggaraan Kuartir Nasional 178 tahun 1979. Jadi di situ berbunyi bahwa yang pertama adalah upacara pembukaan latihan, yang kedua upacara penutupan latihan, kemudian upacara pelantikan, upacara kenaikan tingkat, upacara pemberian tanda kecakapan khusus, dan upacara pindah golongan penggalang. Itu macam-macam upacara di pasukan penggalang. Adik-adik, untuk lebih jelasnya kita akan membuka file dari petunjuk penyelenggaraan upacara di dalam Gerakan Pramuka nomor 178 tahun 1979. Kita akan membuka PP-nya. Ya, jadi ini PP-nya kita buka. Nah, ini adalah petunjuk penyelenggaraan ataupun PP nomor 178 tahun 1979 tentang petunjuk penyelenggaraan upacara di dalam Gerakan Pramuka. Kita langsung menuju ke bab 7. Di situ masuk di macam-macam ataupun petunjuk dari upacara pasukan penggalang. Nah, ini. Jadi kalian juga harus tahu bahwa upacara ini merupakan suatu alat pendidikan bagi kepramukaan. Karena apa? Ketika kita di dalam upacara itu kita rapi, kita tertib, kita khidmat, maka otomatis kita juga bisa membaca bahwa anak didik kita pasti baik-baik. Maksudnya baik-baik bagaimana? Setidaknya dia patuh terhadap aba-aba, dia patuh terhadap perintah, seperti itu. Jadi kalian kalau di gugus depan, kemudian pas upacara, kok kalian rame sendiri di belakang. Nah, ini juga bisa dibaca bahwa memang kalian belum bisa meresapi arti upacara itu sendiri. Gitu. Tapi ketika memang pramuka-pramuka pilihan atau pramuka yang sudah pramuka Garuda seperti itu, kemudian dia melakukan upacara, maka upacaranya juga sudah berbeda karena jiwanya sudah tertanam di dalam jiwa mereka. Pramuka itu apa, pramuka itu bagaimana, seperti itu sudah tertanam. Jadi kalau kalian bisa menilai diri kalian sendiri ketika kalian upacara kok masih main-main, masih guder dengan teman-temannya yang di samping, masih sikut-sikutan. Nah, berarti memang jiwa pramuka kalian itu belum sepenuhnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Macam upacara penggalang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita akan lanjut di upacara pembukaan latihan penggalang. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Semua upacara yang ada di Gerakan Pramuka itu sudah diatur oleh PP, oleh petunjuk penyelenggaraan Kuartir Nasional nomor 178 tadi. Jadi tidak boleh kita melakukan upacara itu dengan semau kita, itu tidak boleh. Kalau ada pertanyaan apakah bolehkah kita merubah susunan upacara, ya tidak boleh jawabnya. Tapi jika kita menambahkan dengan tidak mengurangi yang ada, itu masih bisa dimaklumi. Contoh, ketika upacara pembukaan latihan, di situ jelas. Ketika upacara pembukaan latihan ada pengibaran merah putih, ada pembacaan dasa dharma. Ketika itu dihilangkan, itu berarti tidak sah upacaranya, karena menghilangkan dari syarat sahnya upacara tadi. Tetapi jika menambahkan sesuatu itu baik, ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Intinya kita tidak boleh mengurangi apa yang ada di PP itu, tetapi untuk menambahkan atau berinovasi itu tidak masalah atau sah-sah saja, seperti itu. Oke, yang pertama adalah upacara pembukaan latihan pasukan penggalang. Jadi tadi adik-adik sudah saya jelaskan bahwa bentuk upacara dari
pasukan penggalang ini berbentuk angkare. Angkare itu seperti ini. Jadi bukan lingkaran, ya, tetapi sudah membentuk ke arah kotak yang terbelah. Itu adalah angkare. Kalau siage ini masih bundar, ya masih bundar seperti ini. Jadi masih bundar lingkaran, ya, atau berbentuk lingkaran karena masih dalam ranah keluarga. Tetapi kalau sudah masuk ke penggalang, maka dia sudah mulai membuka diri. Ya, membuka diri untuk mulai terjun, mempersiapkan diri untuk ke masyarakat. Jadi dia membelah ataupun angkare seperti ini. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kakak akan memberikan gambarannya. Yang pertama adalah pemeriksaan. Ini saya bacakan susunan-susunannya. Jadi susunan-susunannya ini sudah sedemikian rupa, sudah runut, ya sudah diatur dalam petunjuk penyelenggaraan itu. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Jadi poin A diletakkan di poin C digeser ke poin A itu tidak boleh. Ya nanti malah rancu upacaranya. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota oleh pratama. Jadi kalian tahu pratama itu pemimpin regu utama. Jadi dari beberapa regu kemudian memilih satu orang pinru. Lah pinru ini dari berbagai macam regu tadi memilih satu orang yang dijadikan pemimpin regu utama, itu namanya pinru. Atau itu namanya pratama. Jadi ada pratama putra dan pratama putri. Namanya sama, pratama semua. Yang membedakan hanya pratama pa dan pratama pi, seperti itu. Jadi yang memeriksa kerapiannya adalah pratama, pemimpin regu utama. Regu petugas menyiapkan perlengkapan upacara. Jadi regu-regu yang lain nanti mempersiapkan. Jadi nanti ketika upacara ini ada beberapa regu, katakanlah ada 4 regu. Ya. Ada 4 regu. Ya, yang 2 di sebelah kiri, yang 2 di sebelah kiri depan, kemudian yang 2 ada di sebelah kanan depan, kemudian yang 2 ada di sebelah kanan samping. Berarti semuanya ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 regu. Nah, setiap regu itu menyiapkan, ya, atau mengecek perlengkapan upacara itu. Kemudian pratama mengumpulkan anggota untuk membentuk angkare. Nah, jadi angkare terbentuk, ya, bentuknya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dicek, ya, pertama mengecek petugas-petugas upacara apakah sudah beres, termasuk pembaca jasa dharma sudah siap apa belum. Kemudian nanti kelengkapan dari pembawa bendera apakah sudah siap, benderanya sudah siap, dipastikan nanti bendera ketika dinaikkan itu tidak terbalik. Itu adalah tugas pratama. Kemudian setelah semua komponen-komponen tadi, petugas-petugas tadi sudah tertata dan dipastikan tidak ada yang tidak ada yang belum siap atau semuanya dipastikan sudah siap, ya. Kemudian pratama baru menyiapkan. Jadi disiapkan seluruh pasukan itu, ya. Selanjutnya pembina. Jadi kakak pembina kalian itu mengambil tempat di depan pasukan atau di belakang bendera, bukan di depan bendera loh, ya. Jadi ketika berbentuk angkare, kemudian tiang bendera ada di tengah, kakak pembina ada di belakangnya tiang ini, ya, bukan di depannya tiang, karena fungsinya apa? Nantinya akan memberi tanda hormat ke bendera ini adalah kakak pembina, seperti itu. Kemudian sesudah pemimpin pembina upacara mengambil tempat di hadapan pasukan, para pembantu pembina berada di belakang pembina dan membentuk bersab. Nanti akan saya jelaskan, ada gambarnya nanti di gambarnya akan saya jelaskan biar lebih jelas. Kemudian sesudah memimpin penghormatan, pertama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara atau pembina penggalang, kemudian kembali ke regunya. Jadi gambarannya seperti ini. Ketika ketika pasukan sudah disiapkan, kemudian pratama memberi laporan kepada pembina bahwa upacara siap dilaksanakan, maka diterima oleh pembina dan pembina memberikan perintah kepada pratama supaya pratama kembali ke sebelah kanan barisan. Jadi nanti yang memimpin selanjutnya adalah pembina. Ini upacara penggalang seperti itu. Jadi ketika lapor, jadi laporannya seperti ini, lapor, upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan. Ya, nah kakak pembinanya bilang, laporan saya terima, kembali ke regumu, ya, atau kembali ke barisanmu. Nah, kemudian pratama dia kembali ke barisan. Nah, setelah ini berarti komando itu diambil alih oleh pembina. Jadi pratama kembali ke regu,
komando upacara tadi itu sudah diambil oleh pembina. Kemudian pembina melanjutkan susunan selanjutnya. Ya, susunan selanjutnya termasuk di sini ada pengibaran sang merah putih atau pengibaran merah putih oleh petugas. Maka pembina yang akan memerintah. Jadi pembina akan memberikan perintah, kibarkan benderamu. Nah, berarti petugas bendera dia masuk, kemudian bendera dikibarkan. Kak, waktu pengibaran bendera apa harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tidak. Di PP-nya tidak diucapkan seperti itu. Jadi tidak tertulis harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak ada. Jadi ketika bendera dinaikkan, ya hormat saja, hormat dipimpin oleh Kak Pembina kepada bendera merah putih, hormat, gerak, hormat. Bendera dinaikkan. Ya. Kalau di PP tidak disebutkan harus bernyanyi, tidak ada. Dinaikkan. Ketika sudah selesai ya tegak. Nah, seperti itu. Kemudian pembina upacara membaca Pancasila. Jadi ketika sudah bendera naik ke atas, ya, pembina baru mengucapkan Pancasila. Nah, Pancasila ini diikuti oleh seluruh pasukan penggalang. Jadi Pancasila, semuanya begitu, Pancasila dan seterusnya. Ketika Pancasila selesai, baru pembina memerintahkan atau memberi komando kepada pembaca Dasa Dharma. Nah, memberi komandonya cukup ucapkan Dasa Dharmamu. Nah, yang Dasa Dharma maju satu langkah, kemudian mengucapkan Dasa Dharma. Cara mengucapkan Dasa Dharma bagaimana, Kak? Terserah adat kalian. Jadi mulai di sini kalian sudah bisa menerapkan yang ada di pasukan penggalangmu. Boleh stand lehernya ditaruh di sebelah sini, boleh, ya, boleh seperti ini, ya, jadi boleh berdiri seperti ini, ya, boleh ini ditaruh seperti ini, ya, itu terserah kesepakatannya seperti itu. Selanjutnya, ketika pembacaan Dasa Dharma selesai, kemudian pembina memberikan pengarahan atau amanat, ya, dengan tema latihan pada hari itu apa, itu nanti akan diumumkan oleh pembina. Jadi pembina istirahat, semuanya ikut istirahat. Jadi saya ulang lagi adik ya, saya ulang lagi. Ini perlu digaris bawah, ini penting. Jadi upacara penggalang ketika Pratama sudah menyerahkan tampuk kepemimpinannya ke pembina, semua komando itu diambil alih oleh pembina. Jadi Pratama dia mengambil alih, dia mengambil tempat kembali ke regu ada di sebelah kanan barisan. Jadi, nah mulainya ini tadi apa? Mulainya ini adalah dia mengibarkan bendera. Itu yang mengambil alih sudah pembina. Jadi kibarkan benderamu, itu pembina. Kemudian pembina hormat, semuanya ikut hormat. Pembina tegak, semuanya tegak. Kemudian Dasa Dharma masuk, itu yang memerintah, yang memberi komando juga pembina. Ucapkan Dasa Dharmamu, itu pembina. Kemudian ketika amanat, itu juga pembina. Langsung istirahat, semuanya ikut istirahat. Nah, jadi tidak ada aba-aba di sini. Jadi pembina istirahat, semuanya ikut istirahat. Kemudian baru diberikan pengarahan. Nah, setelah memberikan pengarahan, ya kemudian pembina memimpin doa. Jadi setelah memberi amanat, ya, memimpin doa ini juga pembina. Jadi boleh berdoa dengan suara yang keras pembinanya, boleh juga hanya diucapkan, mari adik-adik sebelum kita latihan kita berdoa lebih dahulu, berdoa mulai, itu juga boleh seperti itu. Nah, ketika selesai membaca doa, nah ini otomatis Pratama yang ada di sebelah kanan barisan ini langsung maju ke depan, mengambil alih lagi. Sampai sini paham ya? Jadi tadi kan Pratama itu mengambil alih di sebelah kanan barisan. Ya, ketika masih awal-awal upacara tadi, sebelum bendera naik. Nah, bendera naik yang memberi aba-aba adalah pembina, kemudian pembacaan Pancasila pembina, Dasa Dharma pembina, kemudian yang memberi aba-aba Dasa Dharma pembina, kemudian yang memberi amanat juga pembina, yang memimpin doa itu juga pembina. Nah, baru ketika doa ini selesai, otomatis Pratama harus sigap. Dia langsung masuk lagi ke barisan. Pasukan diambil alih. Nah, seperti itu urut-urutannya. Ya. Ketika Pratama mengambil alih pasukan, ya, ini langsung Pratama memimpin penghormatan. Ya, memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Oh ya, tadi lupa. Jadi yang awal tadi itu sebelum menyerahkan kepada pembina, terus Pratama kembali ke regu itu hormat dulu. Nah, kemudian baru diserahkan. Nah, setelah ini kan juga dia kembali, diambil alih, kemudian hormat pembinaan yang terakhir.
Nah, setelah Pratama memberi hormat kepada pembina, nah, pembina upacara mengucapkan terima kasih, dan biasanya pembina maju ke depan, nah, Pratamanya ditepuk punggungnya sambil disalami. Terima kasih. Nah, setelah itu pembina kembali keluar dari lapangan diikuti oleh pembantu pembina. Nah, ini berarti prosesi upacara pembukaan latihan itu sudah selesai dan sudah sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan nomor 178 tahun 1979. Itu untuk upacara pembukaan latihan. Nah, jika upacara pembukaan latihan tadi susunannya seperti itu, kalau upacara penutupan bagaimana, Kakak? Nah, ini. Jadi untuk upacara penutupan latihan ini hampir sama dengan prosesi upacara yang pertama tadi, dengan upacara pembukaan latihan. Cuman ya, kalau upacara penutupan ini ya, tidak ada Pancasila dan tidak ada dasar dharma. Nah, jadi ingat, prosesnya sama. Jadi di Pratama masuk, penghormatan dep, ya, setelah penghormatan bersama-sama turun, dep, Pratama lapor, upacara penutupan latihan siap dilaksanakan. Nah, pembina bilang, laporan saya terima, kembali ke regumu. Nah, dia kembali ke regu. Setelah itu baru, nah, setelah Pratama kembali ke regu, kemudian pembina memberi perintah, turunkan benderamu. Nah, bendera diturunkan. Nah, setelah bendera diturunkan, nah, sudah selesai. Ya, tidak ada pembacaan dasar dharma. Kalau pertama tadi kan ada Pancasila, setelah benderanya ada Pancasila, kemudian dasar dharma. Ini tidak ada. Jadi minusnya itu, tidak ada Pancasila, tidak ada dasar dharma. Kemudian petugas bendera menurunkan bendera putih disimpan. Kemudian pengumuman tentang regu. Nah, kalau tadi kan amanat. Kalau pembukaan tadi amanat bendera. Ini juga amanat. Nah, tadi setelah bendera diturunkan, petugas bendera kembali ke regu, ke barisan, ke tempatnya dia di awal tadi. Nah, maka selanjutnya adalah pemberian amanat atau mandat, bukan mandat sih, amanat dari upacara, dari pembina upacara. Kalau yang awal tadi, kalau sebelum latihan itu adalah tentang materi hari ini yang disampaikan. Tetapi untuk penutup ini bisa juga materi yang akan datang, yang akan disampaikan oleh pembina, kemudian jadwal waktunya siapa nanti yang menjadi petugas upacara, itu nanti disampaikan oleh amanat upacara ini. Kemudian ketika selesai memberikan amanat, kemudian pembina upacara mengajak berdoa bersama. Berdoanya juga sama seperti pembukaan tadi. Boleh pembina yang memimpin doa dengan suara dikeraskan, atau bisa juga hanya dengan mengucapkan, adik-adik mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai itu juga seperti juga boleh. Selesai berdoa, kemudian Pratama maju satu langkah memberikan penghormatan kepada pembina upacara, kemudian memberikan barisan. Nah, pembina penggalang mengucapkan terima kasih, kemudian bubar seperti itu. Itu adalah upacara penutupan latihan. Jadi adik-adik sudah jelas ya. Nanti lebih jelasnya lagi kalian bisa membuka di PP atau di petunjuk penyelenggaraan upacara nomor 178. Nanti akan kita share untuk filenya. Kemudian yang selanjutnya, upacara pelantikan menjadi penggalang rakit. Atau, belum. Kita masuk dulu upacara pelantikan calon penggalang ramu, atau biasa disebut dengan penerimaan anggota baru. Penerimaan anggota baru. Tapi sebelum ke situ tadi kakak sudah janji akan memberikan gambarnya ya tadi. Gambaran dari bentuk barisan dan lain sebagainya. Oke, kita menuju ke gambarnya, tak jelaskan satu-satu. Ini gambarnya biar lebih jelas kalian. Nah, ini gambar dari bentuk upacara pasukan penggalang. Jadi kalian lihat di sini ada bendera merah putih. Bendera merah putihnya ada di tengah barisan. Ya, pembina yang warnanya ungu gelap ini adalah pembina upacara. Kemudian yang warnanya ungu muda ini adalah pembantu pembina. Jadi posisi pembina dan pembantu pembina ini bukan di depan bendera, bukan di sini. Ya, tetapi ada di belakangnya sana itu. Fungsinya apa?
Fungsinya adalah ketika petugas bendera maju ke depan, kemudian mengibarkan bendera, pembina tahu bahwa bendera telah siap dinaikkan, maka dia akan bersiap-siap untuk hormat dan diikuti oleh kalian, seperti itu. Kemudian di sini ada warna kuning ya, ini ada warna kuning, ini adalah Wapinru. Kemudian warna hijau ini adalah Pinru. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam setiap di setiap upacara penggalang yang berbentuk angkare ini bisa beberapa regu. Jadi tidak hanya 4 regu, tidak hanya 2 regu, tapi beberapa regu. Dan ini bisa bisa ke arah ke arah belakang sini. Ini kan menyamping, ya. Ini bisa ke arah belakang dengan banyak regu seperti itu. Karena ini contohnya ini hanya sedikit regu ini. Jadi kelihatan hanya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi jika memungkinkan terlalu banyak muridnya seperti di di MTSN 1 karena muridnya banyak, jadi tidak memungkinkan kalau upacaranya dibikin banyak upacara, jadi upacaranya jadi 1, kemudian per regu dia ke arah ke belakang, bukan ke samping seperti ini ya. Ini kalau kita mengondisikan tempat dan lokasi, tapi pada idealnya tetap upacara pasukan penggalang itu ya seperti ini yang ada di gambar ini, karena namanya pasukan itu berarti ada 4 regu di sini, jadi ke arah samping seperti ini. Kemudian warna merah ini adalah petugas upacara di sini. Yang warna merah ini berarti dia pengibar bendera. Jadi kalian lihat pengibar bendera itu ada di depannya bendera, bukan ada di samping kiri atau kanan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudah petugas upacara ini mengambil tempat atau mengambil posisi. Jadi ada di tengah seperti ini. Kemudian ada warna biru. Warna biru ini adalah pembaca dasa dharma. Nah, kalau pembaca dasa dharma ini ada di sebelah kiri barisan. Kemudian pratama yang memimpin upacara tadi ada di sebelah kanan barisan. Jadi ketika dia habis laporan ke pembina, kemudian pembina mengatakan laporan saya terima, kembali ke regumu atau kembali ke barisanmu, maka pratama langsung menuju ke arah kanan barisan seperti ini. Nah, kemudian ketika nanti pembina ucapkan dasa dharmamu, berarti pengucap dasa dharma hanya 1 langkah saja dari sini, dari tempatnya dia berdiri ini 1 langkah, kemudian dia mengucapkan dasa dharma. Nah seperti itu. Jadi adik-adik, kalau kalian di sekolahnya atau di pangkalannya belum menggunakan atau belum pernah sama sekali melakukan upacara pasukan penggalang yang bentuknya seperti ini, nanti habis Dian Pintu ini bisa diterapkan di masing-masing pangkalannya. Jadi yang benar, yang sesuai dengan pakem, yang sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan, itu bentuk upacara penggalang itu seperti ini. Demikian ya. Kemudian kita masuk ke upacara pindah golongan. Tadi kan yang pindah golongan tadi kan belum tak jelaskan, sekarang tak jelaskan untuk upacara pindah golongan. Atau kalau di dalam PP-nya itu berbunyi upacara pelantikan calon penggalang ramu. Ya, maksudnya ramu ini sih bukan ramu deng loh ya, tapi ini ramu tenanan ini. Ya, yang pertama adalah melakukan upacara seperti biasanya. Jadi ada 2 tempat. Ya, nanti gambarnya tak kasih tahu lagi. Tetapi untuk susunan tata caranya seperti ini. Jadi pramuka penggalang itu upacara di tempatnya sendiri. Kemudian yang siaga juga upacara di tempatnya sendiri. Kemudian nanti akan bergeser. Nah, mungkin ada pertanyaan, Kak, kalau SD-nya berjauhan dengan SMP, apa mungkin nanti bisa upacara saling berdekatan? Nah, ini salah satu pertanyaan. Maka jawabnya adalah bisa menggunakan simbolis atau upacara penerimaan murid baru itu ketika kalau di madrasah itu namanya masa orientasi siswa madrasah. Kalau di SMP nanti mungkin namanya sendiri. Kalau zaman dulu namanya kan MOS, masa orientasi siswa itu. Jadi pas MOS itu bisa dipakai upacara pindah golongan. Jadi simbolis saja. Namanya nanti yang di sebelah lapangan di sebelah kiri itu upacaranya penggalang, yang di sebelah kanan upacaranya siaga. Jadi nanti ketika pindah golongan berdekatan. Nah, caranya bagaimana, Kakak? Caranya seperti upacara biasa, pas upacara pembukaan latihan.
Jadi pindah golongan itu kalau sesuai dengan PP itu dilaksanakan pada waktu upacara pembukaan latihan. Jadi penggalang, yang pasukan penggalang melakukan upacara pembukaan latihan, kemudian yang siaga juga melakukan upacara pembukaan latihan. Baru kemudian di sini ada tali. Nah, ketika selesai latihan, ini selesai latihan, kemudian dia berpindah, diantarkan oleh oleh Yanda sama bundanya, atau Yanda sama pakciknya. Kalau siaga itu namanya kan Yanda. Yanda itu berarti pembina putra. Kalau bunda berarti pembina putri. Kalau pakcik berarti pembantu pembina putra. Kalau makcik berarti pembantu pembina putri. Jadi diantarkan, kemudian disambut oleh pembina penggalang. Kemudian dia meloncat tali itu, meloncat tali. Setelah meloncat tali dia dirangkul atau digandeng tangannya, diajak masuk ke penggalang. Ya cuman seperti itu prosesinya sebenarnya. Nah, tapi kalian masih bertanya-tanya, caranya gimana ya? Caranya ya bisa nanti kalian baca di petunjuk penyelenggaraan ini. Tapi saya kira kalian sangat bisa memahami, bahasanya mudah kok dipahami. Kalau gambarnya akan saya beritahu, gambarnya seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari upacara pelantikan calon penggalang menjadi penggalang ramu atau upacara pindah golongan siaga ke penggalang. Yang pertama adalah ini ada gambar, ini adalah upacara pindah. Ini jadi satu lapangan ya adik-adik ya. Jadi ini dalam satu lapangan atau dalam satu halaman. Yang bunder ini adalah yang siaga. Kemudian yang angkar ini adalah upacaranya penggalang. Kemudian yang tengah ini ada tali. Ya, ada petugas perbatasan, ini petugas perbatasan 1, petugas perbatasan 2, dia membawa tali. Ini nanti sebagai simbol dari siaga dia meloncat ke penggalang. Nah, dilaksanakan kapan ini? Ketika selesai upacara pembukaan latihan. Ya, nanti bisa dibaca di PP-nya. Nah, jadi intinya upacara pindah golongan itu ada di satu tempat atau ada di satu lapangan, tetapi dengan pola yang berbeda. Maksudnya pola yang berbeda apa? Ya siaga dia upacara pembukaan latihan sendiri, penggalang juga upacara pembukaan latihan sendiri. Ketika semuanya sama-sama selesai melakukan upacara pembukaan latihan, kemudian dia berpindah dengan meloncati tali ini. Ya, meloncati tali ini sebagai prosesi atau sebagai simbol bahwa sang siaga ini sudah masuk ke usia penggalang atau masuk dalam dunia penggalang. Itu gambarnya seperti ini. Kalau gambar yang lebih jelas ini, saya kasih gambar yang lebih jelas. Nah, ini gambar yang lebih jelas. Jadi di sebelah kiri itu adalah gambar perindukan siaga. Tapi yang perlu sampai ingat juga bahwa ini dalam satu lapangan. Jadi yang sebelah kanan ini penggalang, yang sebelah kiri ini adalah siaga. Selesai, dia akan meloncat tali ini. Ini batasnya adalah tali ini. Bisa tali atau bisa apa itu, yang penting bisa diloncati. Jadi ke arah tali ini dia diantar oleh Yanda sama Pakcik. Ya, Pakcik itu pembantu pembina, yang di sini juga disambut oleh pembina dan pembantu pembina. Kemudian dimasukkan ke pasukan penggalang. Itu gambarannya. Kemudian selanjutnya, oke, sebelum lanjut kita harusnya ada speak dulu karena kita berjauhan seperti ini. Tetap ya, pesan kakak tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan, masker selalu dipakai ketika bersama-sama teman-teman yang lain, kemudian jaga jarak dan selalu gunakan hand sanitizer walaupun selalu cuci tangan. Ya, selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun seperti itu. Sebelumnya tepuk pramuka. Terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan mengenal kita akan belajar bagaimana cara upacara kenaikan tingkat, atau biasanya kamu bilang kan upacara munggah pangkat. Nah, tidak apa-apa lah, terserah bahasa kamu. Yang penting intinya kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, dari penggalang ramu ke rakit atau penggalang rakit ke terap. Ya, kalau ke terap nanti ke Garuda, tapi Garuda nanti yang melantik adalah kuartir cabang, bukan dari Gus Depan. Oke, kita lanjut kembali ke laptop. Ya, kembali ke tema kita. Yang pertama yang harus kita garis bawahi, ini perlu diingat ini, ingat-ingat. Kalau mau upacara kenaikan tingkat,
itu yang pertama kali dilakukan adalah persiapan, pasti persiapan. Yang kedua, upacara pelantikan atau upacara kenaikan tingkat itu dilaksanakan setelah upacara pembukaan latihan. Ya, jadi setelah upacara pembukaan latihan itu baru prosesi kenaikan tingkat. Nah, ini perhatikan, ini agak rumit ini. Jadi gini adik-adik. Di PP kita berbunyi, PP 178 itu berbunyi, yang bunyinya seperti ini. Upacara kenaikan tingkat dilakukan serangkai dengan upacara pembukaan latihan. Nah, ini yang bilang bukan Kak Mansur, ini yang bilang adalah PP. Kemudian penggalang yang naik tingkat itu mengambil tempat berhadapan dengan pembina. Berarti ini pas di tengah-tengah upacara loh ya, pas di tengah-tengah upacara. Nah, kemudian di sini berbunyi lagi, penggalang rakit dan penggalang terap maju selangkah. Nah, kuncinya di sini kuncinya. Belum ding, ini belum kuncinya, sih bentar. Tanya jawab tentang SKU yang telah diselesaikan. Kalau kalian telah menyelesaikan SKU rakit atau terap, nanti akan ditanya. Ya, seputaran itulah pokoknya oleh kakak pembina. Nah, setelah itu, nah, kuncinya yang E ini. Ini kuncinya antara perbedaan antara latihan biasa dengan latihan diikuti dengan upacara pelantikan. Jadi bedanya, saya ulang ya. Jadi ini yang poin E, nanti kalian bisa lihat PP-nya, nanti tak share. Ya, yang E ini kunci ya, bedanya upacara pembukaan latihan biasa dengan upacara pembukaan latihan disertai dengan pelantikan. Kuncinya ada di E. Petugas bendera membawa merah putih ke sebelah kanan depan, dari pembina penggalang. Waktu sang merah putih memasuki tempat upacara, anggota pasukan menghormat dipimpin pratama dan petugas. Ya. Jadi, ya, pelantikan ini ada di dalam upacara penggalang itu. Jadi kamu berpikir gini, berarti ada dua bendera merah putih yang naik, bukan? Berarti bendera ini tidak dinaikkan, tetapi dia dibawa oleh petugas yang akan sekaligus nanti bendera itu dipakai untuk melantik teman kamu yang mau naik ke rakit dan terap itu. Kemudian di sini lagi berbunyi, penggalang yang naik tingkat mengulang Trisatya dan Dasa Dharma dipimpin dan tangan kanan memegang ujung merah putih ditempelkan ke dada tepat di sebelah kiri jantungnya. Pada waktu diucapkan Trisatya, seluruh pasukan memberi hormat dipimpin oleh petugas. Ya. Jadi, ketika bendera masuk, sebentar, taksirnya dulu. Ya. Ketika bendera masuk, jadi yang perlu diingat, ini tak garis bawah lagi sebelum jauh, nanti sampai malah bledru itu rancu. Jadi gini, upacara pembukaan latihan yang disertai dengan pelantikan rakit dan terap itu di PP tidak berbunyi. Jadi tidak ada pembacaan Dasa Dharma, tidak ada. Karena apa? Sudah diganti dengan Trisatya yang mau dibacakan oleh teman kamu yang mau dilantik. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada pengibar bendera merah putih. Jadi 3 orang yang mengibarkan bendera merah putih itu kalau mau melantik tidak ada. Diganti dengan 1 orang yang membawa bendera. Ya, sampai sini dong ya, paham ya? Itu kalau disertai dengan pelantikan. Jadi dan tidak ada pengucapan Pancasila oleh pembina, tidak ada. Jadi sebagai gantinya pelantikan upacara pembukaan latihan yang disertai dengan pelantikan, ya, itu bendera masuk. Ya, itu hormat. Ya, kemudian pembacaan Trisatya dia hormat juga, peserta hormat semua di situ. Kemudian baru di sini berbunyi pelepasan tanda kecakapan lama dan penyematan tanda kecakapan baru diiringi oleh nasihat pembina. Ya, jadi setelah dilantik, ya, bendera tadi ke sebelah kanan, selesai prosesnya terus kemudian dia kembali, yang membendera kembali ke tempat, kemudian tandanya dilepas, diganti dengan yang baru. Ini yang berbunyi seperti itu. Kemudian
di poin H juga berbunyi, penghormatan pasukan kepada penggalang yang baru naik dipimpin oleh Pratama petugas dilanjutkan pemberian selamat dari anggota pasukan, kemudian kembali ke tempat masing-masing penggalang yang naik tingkat. Ketika selesai dilantik, sudah mengucapkan Trisatya, tandanya sudah diganti, kemudian teman-teman yang lain itu memberikan selamat. Jadi dia muter salaman arbodo memberikan selamat sambil kembali lagi ke posisi semula. Nah, seperti itu. Setelah apa? Kalian sudah memberikan selamat ke teman-teman kamu kembali lagi ke tempatnya tadi, ke tempat kamu itu. Nah, pembina memimpin doa. Setelah memimpin doa, pembina upacara menyerahkan Pratama lagi, ya Pratama diserahkan lagi. Ya, kemudian upacara telah selesai, pembina penggalang meninggalkan tempat. Ya, paham apa enggak? Oke, kalau belum paham tak jelaskan lebih rinci lagi. Kalau upacara pembukaan latihan prosesnya yang seperti tadi. Ya, yang ada Pancasila, pembacaan Pancasila, ada pembacaan Dasa Dharma, kemudian ada pengibaran bendera merah putih. Kalau pelantikan atau upacara pembukaan latihan disertai dengan pelantikan, itu prosesinya hampir sama. Yang memegang kendali tetap Pratama. Sampai dengan hormat, penghormatan kepada kakak pembina bilang kembali ke kanan barisan. Ya, laksanakan, siap laksanakan. Dia kembali ke kanan barisan. Nah, kalau ada pelantikan, ini bendera tidak dinaikkan. Tapi yang mau dilantik itu maju. Maju. Setelah dia maju, benderanya masuk. Masuk. Dilantik di situ. Ada tanya jawab, kemudian dilantik. Setelah dilantik, ya mengucapkan Trisatya. Trisatya semua hormat. Ya, setelah semua hormat, bendera kembali. Seret kembali. Kemudian yang dilantik ini, tanda yang lama dicabut sama pembina, diganti yang baru. Kemudian sambil dikasih nasihat. Setelah selesai, kemudian pasukan memberi selamat, disalami, selamat gitu, kayak selamat bodoh itu, dia kembali ke tempat, pasukan teman-teman regunya kembali ke tempatnya, kemudian nah ini kembali ini juga ikut kembali, nah kemudian dipimpin doa, kemudian diambil alih lagi oleh Pratama. Sampai situ paham? Jadi kalau disertai dengan pelantikan, itu yang hilang adalah pengibaran bendera tidak ada, diganti dengan membawa bendera tadi, Pancasila dan Dasa Dharma tidak ada, diganti dengan pengucapan Trisatya temanmu yang dilantik tadi, sambil hormat semua yang tadi. Paham sampai sini ya? Ya, kalau orang paham nanti bisa tanya lagi di sesi tanya jawab, di sisi bimbingan nanti, seperti itu. Kemudian kalau tadi TKK, sekarang ada kalau tadi TKU, tanda kecakapan umum, ini adalah tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus itu yang kalian pakai di sebelah kanan, yang bunder-bunder itu. Jadi kalian kalau beli TKK yang biasanya kan, Pak beli lambang yang bunder-bunder itu. Padahal namanya itu adalah TKK yang Purwa, yang bunder itu. Ya. Tata caranya adalah sebagai berikut. Ya. Ini agak berbeda dengan yang TKU tadi. Ya. Kepada penggalang yang telah memenuhi syarat kecakapan khusus dalam rangka upacara pembelatihan sebagai berikut. Penggalang akan menerima tanda khusus mengambil tempat berhadapan dengan pembina. Para penggalang yang telah memiliki kecakapan khusus maju satu langkah. Tanya jawab tentang syarat kecakapan khusus antara pembina dan menerima tanda itu. Penyamatan tanda kecakapan khusus oleh pembina disertai nasihat seperlunya dan pembina surat keterangan. Kemudian pertama, petugas bicara memimpin penghormatan kepada penggalang yang menerima tanda kecakapan khusus dilanjutkan dengan pemberian selamat. Kemudian kembali ke semula, kembali ke tempat semula. Jadi semua yang dilantik kembali ke tempat semula. Kemudian pembina upacara pasukan penggalang menyerahkan kepada Pratama untuk meneruskan acara. Kemudian Pratama maju satu langkah, hormat pada bendera, kemudian mengucapkan terima kasih. Coba kalian tahu enggak ini bedanya dengan pelantikan yang pertama tadi apa? Jadi bedanya adalah upacara pemberian penghargaan tanda kecakapan khusus kepada pramuka penggalang ini ya dalam rangkaian upacara pembukaan latihan juga. Jadi sama. Ya, cuman bedanya nanti di sini tidak ada pembacaan Trisatya, itu bedanya. Ya, garis bawahi. Jadi sama-sama dilakukan ketika upacara pembukaan latihan. Ya.
Tetapi jika TKK itu tidak ada pengucapan Trisatya. Pengucapan Trisatya hanya diucapkan ketika pemberian TKU, itu bedanya. Ya. Kemudian prosesinya ketika prosesinya ya, ini bedanya lagi. Ini juga diperhatikan, ini garis bawah. Kalau pelantikan TKU tadi kan pengibar bendera diambil alih, Pancasila jadi hilang, pembacaan Pancasila jadi pembinaan tidak ada, kemudian pembacaan Dasar Dharma kan juga tidak ada. Kalau pelantikan TKK itu ada, kembali ke upacara pembukaan latihan seperti yang awal, tetap ada Pancasila, pengibar bendera, kemudian ada pembacaan Dasar Dharma, itu tetap ada. Lah masuknya kapan kakak ini yang menerima tanda kecakapan khusus ini? Masuknya ketika kalian mendapatkan tanda kecakapan khusus ini setelah pembina memberikan pengarahan atau amanat. Ya. Bentar. Nah, setelah pembina memberikan amanat.